Halo guys, selamat datang di T-Misteri, acara yang menceritakan seputar kasus misteri horor di dunia. Dulu tontonan kalian waktu kecil apa, gengs? Atau jangan-jangan kalian dari kecil udah nonton sinetron? Udah nonton GGS, Ganteng-Ganteng Serigala? Preman pensiun? Atau tukang bubur naik haji? Enggak dong, pasti kalian suka nih sama serial kartun atau animasi. Biasanya banyak kartun atau animasi serial tayang di hari Minggu, gengs. Hari dimana kaum-kaum bocil berkumpul. Kalau bangunnya kesiangan tuh nyeselnya sampai tua, gengs. Gimana nggak nyesel ya, gengs? Teman-teman di sekolah bahasnya tontonan minggu kemarin. Jadi kita nggak bisa join nih sama ceritanya teman-teman. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau pernah, komen di bawah. Nggak tahu ya sekarang, bocil-bocil atau anak-anak sekarang tuh masih nggak sih nungguin kartun atau animasi di hari Minggu? Atau udah nggak? Siapa nih yang kayak gini nih, bangun-bangun langsung cari HP, buka game online, Mobile Legends atau Free Fire, langsung push rank sampai sore? Komen di bawah. Kartun banyak disukai karena jalan cerita dan karakternya yang lucu, sehingga banyak anak-anak atau bocil-bocil yang suka menonton animasi atau kartun ini. Serial kartun juga memiliki jalan cerita yang ringan sehingga anak-anak kecil tidak perlu berpikir berat dan menikmati jalan cerita kartun tersebut. Biasanya kartun juga memiliki pesan moral di setiap episodenya. Kartun atau animasi apa yang kalian favoritkan yang ditunggu-tunggu setiap hari Minggu dulu, gengs? Komen di bawah, oke? Tapi ternyata di balik kartun terkenal tersimpan misteri dan kejadian yang cukup menyeramkan yang melatar belakangi dibuatnya kartun atau animasi ini. Penasaran? Stay tune. Langsung aja yang pertama, yaitu Crayon Shin-chan. Kalian pasti anak 90-an pernah nonton animasi Shin-chan ini. Kalau nggak pernah ya berarti kalian lebih tua lagi. Shin-chan merupakan karakter ciptaan dari Yoshito Usui. Shin-chan ini digambarkan dengan sesosok laki-laki berumur 5 tahun. Pada tahun 1990, animasi Shin-chan ini tayang perdana di televisi Jepang. Kini Shin-chan telah disukai oleh banyak orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Oh ya, kayaknya Shin-chan itu dulu tayang di TV jam 9-an ya, gengs. Kayaknya sih jam 9 ya, atau jam 10 ya. Yang pernah nonton Shin-chan, jadwal tayangnya dulu jam berapa? Tolong ya komen di bawah. Namun di baliknya karakter Shin-chan yang usil, yang lucu ini tersimpan kisah yang tragis yang melatar belakangi kartun Shin-chan ini, gengs. Menarik. Menurut info yang beredar, si pembuat karakter Shin-chan ini terinspirasi dari seorang ibu yang bernama Misae yang merindukan seorang anaknya yang telah tiada. Anak dari ibu tersebut bernama Shinosuke. Ketika Shinosuke berusia 5 tahun, ia tertabrak mobil karena dia ingin menyelamatkan adiknya yang nyaris tertabrak. Namun nasib malang menimpa dua bersaudara itu. Semuanya pun meninggal dunia. Shinosuke dan adiknya tewas tertabrak mobil. Kedua orang tuanya pun merasa terpukul dengan kejadian yang menimpa anaknya. Misae selaku ibunya Shinosuke menemukan sebuah krayon di dalam mobilnya. Hal itulah yang menginspirasi si pembuat karakter Shin-chan ini dan membuat manga yang berjudul Crayon Shin-chan. Dikatakan jika karakter Shin-chan yang jahil, lucu, dan usil ini adalah gambaran imajinasi dari ibu Shinosuke yang bernama Misae yang merindukan anaknya tersebut. Menurut kalian gimana? Cukup menegangkan, cukup mengagetkan. Komen di bawah. Yang kedua, yaitu kartun Hello Kitty.
Karakter yang banyak digemari dari semua kalangan juga, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Hello Kitty adalah karakter kucing betina yang dikenalkan di Jepang pada tahun 1974. Karakter kucing ini diciptakan oleh Shimizu Ikuko. Ternyata nggak ada yang menduga bahwa karakter Hello Kitty ini yang terkenal dengan imut, manis, dan cantiknya, yang memiliki ciri khas pita di salah satu telinganya, memiliki kisah yang cukup menyeramkan, gengs. Menurut legenda, karakter Hello Kitty ini pertama kali dibuat oleh seorang ibu yang berasal dari China pada tahun 1970. Jadi gini, gengs, ceritanya. Dulu itu ada seorang ibu yang memiliki anak. Nah, waktu itu anaknya menderita kanker mulut. Pada saat itu, kanker mulut itu tidak ada obatnya, gengs. Ibunya mencari obat untuk menyembuhkan anak kesayangannya itu. Setelah sekian lama, ibunya pun tidak kunjung menemukan obat untuk mengobati kanker mulut anaknya. Menurut cerita sang ibu meminta tolong kepada iblis untuk menyembuhkan penyakit anaknya itu. Sang iblis itu akan mengabulkan permintaan sang ibu, tetapi dengan suatu syarat. Syaratnya yaitu sang iblis ingin dibuatkan sebuah karakter yang dapat diterima semua orang. Ini iblis pingin viral juga ya ternyata. Karena rasa cinta dan sayang kepada anaknya tersebut, sang ibu menyetujui atau deal dengan syarat dari iblis tersebut. Akhirnya sang iblis berhasil menyembuhkan kanker mulut yang diderita oleh anak itu. Setelah sembuh, sang ibu menciptakan karakter yang lucu yang sekarang dikenal dengan Hello Kitty. Menarik juga. Kalian bakal terkejut jika mengetahui arti kitty dalam bahasa China. Artinya adalah devil atau iblis. Jika diartikan Hello Kitty berarti dalam bahasa Cina yaitu Hello Iblis. Ada satu alasan kenapa karakter Hello Kitty ini tidak memiliki mulut. Itu karena untuk mengenang bahwa anaknya dulu yang pernah terkena kanker mulut. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Serem ya, gengs. Di balik karakternya yang lucu ternyata menyimpan kisah yang cukup mengerikan. Telinganya yang runcing diibaratkan dengan tanduk iblis, dan banyak orang meyakini Hello Kitty ini adalah putri iblis. Gimana menurut kalian cerita konspirasi Hello Kitty ini? Apakah kalian setuju atau punya cerita cocologi lain? Komen di bawah. Lanjut, yang ketiga adalah Masha and the Bear. Siapa sih yang gak tahu dengan animasi Masha and the Bear ini? Animasi yang menceritakan sebuah anak kecil yang lucu dan usil dengan beruang yang mengasuhnya. Oh iya, kartun ini pernah jadi favorit loh di Indonesia. Apakah kalian juga sering nonton Masha and the Bear ini? Kalau sering, jadi kita sama, geng. Masha and the Bear ini digemari oleh masyarakat Indonesia karena karakternya tentunya yang lucu, kemudian jalan ceritanya yang ringan, dan memiliki pesan moral di setiap episodenya. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu, Masha and the Bear ini adalah animasi buatan Rusia, gengs. Nih dengarnya. Namun dibalik karakternya yang lucu, yang imut menggemaskan, dibalik itu tersimpan kisah yang cukup menyeramkan. Kalian yang dengar bakal takut dan merinding, gengs. Aku aja yang bawain cerita ini udah merinding nih. Kelihatan gak sih? Jadi gini, gengs, latar belakang dari Masha and the Bear diambil kisah dari 22 tahun silam. Dulu ada anak yang sangat menyukai sirkus.
dan mengajak orang tuanya untuk menonton sirkus. Tiba-tiba saat anak itu lepas dari pengawasan orang tuanya yang sedang asik menonton sirkus, ternyata anak itu pergi secara diam-diam ke belakang panggung sirkus tersebut. Yang ternyata itu adalah sebuah kandang beruang besar sirkus. Aduh, bayangin aja gengs, aku mau cerita tuh merinding banget coy. Lanjut. Anak itu kan masuk di kandang beruang besar. Langsung si beruang besar yang keadaannya itu sangat lapar menerkam sang anak tersebut. Dan anak tersebut meninggal dimakan seekor beruang. Aduh, asli merinding. Di balik karakter yang lucu terselip kisah yang cukup tragis dan menyeramkan. Ini diakibatkan oleh kelalaian orang tua dalam mengawasi anaknya. Barangkali ada orang tua yang nonton ini, tolong anaknya diawasi baik-baik, jangan sampai tragedi-tragedi seperti ini terulang kembali. Tidak hanya di sirkus saja, mungkin bisa di jalan raya, di rel kereta api, atau di kolam renang, yang sering terjadi tragedi-tragedi yang tidak dapat diduga-duga. Orang tuanya mengetahui karena anaknya tewas setelah dimakan beruang. Orang tuanya pun depresi dan memutuskan untuk bunuh diri. Di dalam serial Masha and the Bear, orang tuanya itu tidak kelihatan, gengs. Dikisahkan seorang anak kecil wanita yang berpetualang dengan seekor beruang besar. Konon katanya karakter beruang ini diciptakan karena untuk menghormati seorang anak yang sangat menyukai beruang sirkus. Animasi Masha and the Bear ini dibuat untuk mengenang kejadian tragis ini ketika ada seorang anak kecil wanita yang telah tewas dimakan seekor beruang sirkus. Menurut kalian gimana? Cukup membuat merinding, takut, trauma? Silahkan komen di bawah. Setelah mendengar cerita ini, apakah kalian mengira karakter yang lucu, riang, gembira, memiliki latar belakang yang senang juga? Dan pendapat kalian mengenai cerita ini bagaimana? Komen di bawah. Sekian info kali ini, silahkan like, share, komen, dan pastinya jangan lupa subscribe. Kalian juga bisa request info-info apa aja yang bisa kita bahas bareng-bareng. Dan pastikan kalian makan bersama Shinchan, Masha and the Bear, dan Hello Kitty. See you.